wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, para ustadz, para alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik, rahmat dan inayahnya kita masih diberi kesehatan, diberi iman Islam, dinikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa nikmat iman, nikmat sihat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah untuk melakukan satu taklim ataupun pembahasan mengenai akhlak. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menteladani, dapat mencontoh akhlak beliau, dan juga dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui beliau, dapat menjauhkan segala larangannya juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang kelak insyaallah diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang akhlak. Kemarin sore pada Isya diingatkan oleh Mas Arif bahwa hari ini giliran saya menyampaikan materi mengenai akhlak. Nah, saya belum ada persiapan, lupa gitu ya, karena saking asiknya ke yang lain gitu. Tapi mungkin barangkali nanti kita bisa diskusi saja sekitar tentang akhlak. Dan pada kesempatan pagi hari ini topik utamanya adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sesi yang telah lalu kita sudah membahas mengenai dari mulai pengertian akhlak, macam-macam akhlak, bentuk akhlak dan segala macamnya. Maka baik akhlak yang terpuji, al-akhlakul karimah, maupun akhlak yang tercela, al-akhlakus sayyi'ah atau al-akhlakul madmumah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan akhlak kepada Rasulullah atau pada para rasul. Kemudian nanti akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada selain manusia, lingkungan dan seterusnya. Dan mungkin tema-tema lain, baik mungkin akhlak di dalam pergaulan sehari-hari, akhlak dalam berpolitik dan segala macamnya, sebenarnya sangat luas. Jadi materi akhlak itu yang mencakup kehidupan manusia, ya, kehidupan manusia dalam berbagai aktivitasnya. Nah, untuk mendasari dan melandasi akhlak kita terhadap berbagai kehidupan manusia dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, maka ada baiknya kita awali dulu dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira ini merupakan satu hal yang sudah lumrah, sudah wajar, dan sudah diketahui, sudah dipahami oleh para jamaah. Mungkin barangkali ini sifatnya hanya mengingatkan saja, mengingatkan ataupun ya menggarisbawahi supaya kita bisa mengingat kembali kira-kira mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan semaksimal mungkin atau belum? Nah, itu mungkin barangkali yang perlu kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, error. Oh, sayang. Nggak ada sinarnya sama sekali ini. Baik. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu sikap atau perbuatan yang memang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk. Allah adalah Khalik, manusia ataupun yang lainnya termasuk makhluk-makhluk lain seperti jin, ya, kemudian iblis ataupun alam yang ada di sekitar kita, di bumi dan di langit adalah merupakan makhluk, ya. Jadi akhlak kepada Allah merupakan suatu perbuatan yang memang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik, Khalik pencipta makhluk yang diciptakan. Ini adalah merupakan satu keharusan sebetulnya memang begitu. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan suatu bentuk perbuatan atau sikap manusia yang harus dilakukan dengan ridha terhadap hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, baik ketentuan secara syar'i maupun ketentuan secara kudrati, ya, secara kudrati. Ketentuan-ketentuan secara kudrati misalnya antara lain kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari seorang rahim ibu yang tentu kita tidak bisa memilihnya. Kita lahir dari seorang rahim ibu dengan menerima, ya, apa adanya, itu secara kudrati. Demikian juga mati juga begitu, wafat juga begitu. Adalah suatu kudrati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa memilihnya, kapan, di mana dan seterusnya. Gitu. Kudrat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rizki. Rizki juga kadang kita cari, kita kejar-kejar, dia menjauh. Kita tidak kejar, malah dia mendekat. Nah, inilah kudrat Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita patuhi, kita taati. Dan itu merupakan salah satu di antara bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara kudrati. Ini. Yang berikutnya adalah patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dituangkan di dalam syariatnya. Di dalam syariatnya. Nah, di dalam syariat ini yang diturunkan oleh para nabi dan khususnya oleh nabi yang terakhir yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk misalnya ibadah-ibadah mahdoh, apakah itu salat 5 waktu sehari semalam ataupun puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu adalah merupakan satu ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati, harus kita laksanakan, ya, sebagai salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengabaikan apalagi menentang
ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu tanda sebagai umat manusia, sebagai makhluk yang tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Oleh karena itu kita harus menerimanya dengan tunduk, patuh, ya, dengan lapang dada dan dengan jiwa yang tenang. Maka insya Allah Allah pun juga akan berbaik, ya, kepada kita. Dalam satu surat Al-Quran dinyatakan, janganlah kita mengabaikan, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dilupakannya. Ya. Ya. Dalam surat apa itu yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak atau harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari setitik air yang hina, ya, yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang artinya maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi, punggung dan tulang dada. Nah, dengan demikian alasan yang pertama jelas bahwa mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang asalnya ya mungkin barangkali dari titik air yang kalau dalam biasanya syair-syair itu dari titik air yang hina dan seterusnya begitu ya. Kemudian tumbuh besar menjadi manusia yang sempurna dan seterusnya. Itulah mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak berakhlak, kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali boleh dikatakan keterlaluan gitu kira-kira. Yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita panca indera. Jadi tidak hanya sekedar diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dilengkapi dengan panca indera. Bahkan mungkin bukan panca indera, lebih dari panca gitu ya, lebih dari 5 indera gitu. Antara lain adalah indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, akal, hati dan seterusnya. Itu adalah merupakan satu bentuk anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita manusia untuk menjadi alat atau bekal menghadapi hidup di dunia ini. Ya. Apalagi dengan akal dan hati. Ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat fundamental, sangat fundamental. Ya. Maka seorang filosof mengatakan, antara lain adalah filosof Islam, apabila manusia itu tidak diberi akal, ya bagaimana? Dia tentu tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu. Kalau tidak diberi akal. Misalnya disuruh memilih salah satu di antara 2 benda yang baik dan yang tidak baik, tentu kalau tidak punya akal, dia akan memilih sesuatu yang tidak jelas, tidak ada keberpihakan kepada yang baik dan kepada yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, artinya dilahirkan, ya, dilahirkan. Memang tidak dari perut. Ya sekarang ketahuan ya, kalau dulu orang lahir ayat ini kok lahirnya dari perut, padahal bukan dari perut begitu ya. Kan melalui jalan yang lain gitu. Ya. Nah, itu jangan ditafsirkan letterlek. Orang keluarnya bukan dari perut, tetapi dari vagina begitu ya, memang adanya di perut tapi melalui jalan ya, jalan itu bahasa Arabnya torik, jamaknya turuk. Kalau orang Jawa porno bilang turuk, padahal itu bahasa Arab ya, torik. Nah kalau sekarang atau zaman-zaman berikutnya setelah teknologi maju, kata-kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibumu, bisa ada benarnya karena tidak melalui jalan yang itu, tapi memang dari sesar gitu ya, dari perut itu kan begitu. Tapi arti dari perut yang sesungguhnya tidak seperti itu, bisa melalui jalan yang memang sudah disediakan. Bisa jadi untuk mungkin barangkali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, memperlihatkan ya bahwa memang dari perut. Ya maksudnya dari dalam perut begitu ya, dalam perut. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a. Ya. Artinya kita lahir itu ya tidak tahu apa-apa, hanya bisa mungkin lahir nangis gitu ya, belum bisa berpikir, belum apa, karena memang masa pertumbuhan manusia dari mulai lahir dan seterusnya kan bertahap, secara bertahap. Tapi pada saat itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah dari situlah Allah memberikan kamu pendengaran, ya, pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Agar apa? Agar la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat nanti penglihatan, pendengaran, ya, hati dan seterusnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Penglihatan, pendengaran, hati, akal, pikiran semuanya itu dinikmati oleh kita. Itu untuk apa? Nah, itulah bahkan kulit saja itu bisa bersaksi, ya, bisa bersaksi, bisa menyampaikan sesuatu. Maka dalam surat Yasin ayat 65 itu jelas di sana ya, bahwa suatu saat nanti mulut terkunci, tidak bisa berbicara, tetapi yang berbicara adalah yang lain, anggota badan yang lain. Surat Yasin ayat 65. Wasyhadu arjulahum bima kanu yaksibun, itu akhirnya. Awalnya saya lupa itu. Ya, jadi ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang merupakan menjadi landasan ya, bahwa kita memang harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kampungnya itu keterlaluan kalau nggak berakhlak gitu ya. Sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, tetapi kok tidak beradab. Nah gitu. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Kalau tadi diciptakan dikasih fasilitas ya, alat di dalam diri kita, ada pendengaran, penglihatan, hati, akal, apa segala macam. Ya termasuk tangan, kaki, gitu, kasih fasilitas. Tidak hanya sekedar itu, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fasilitas yang lain untuk kelangsungan hidup kita. Seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak dan lainnya, ya.
ini adalah merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pengelola untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada 3 hal ya. Sudah diciptakan, diberi fasilitas alat segala macam, disediakan bahan-bahannya. Apa enggak hebat? Ya. Allah dalam hal ini berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 12-13, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri ya walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu bersyukur, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Nah, ini jadi termasuk di langit, di laut, apalagi di darat, ya semuanya diperuntukkan bagi manusia. Ya, tentunya masih banyak ayat-ayat lain ya yang merupakan fasilitas, misalnya wallahu akhrajakum minal ardi, ya Allah menumbuhkan dari bumi tumbuh-tumbuhan untuk manusia dan seterusnya. Banyak bahan-bahan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, di darat, di bumi, ya, bahkan di dalam perut bumi. Ya, yang semuanya itu ada untuk manusia. Ya, tentunya ada aturan-aturannya. Tidak semau sendiri, tidak semaunya kita sendiri mengeksploitasi apa yang ada di darat, di laut dan di bumi dengan tidak menggunakan akhlak, ya, tidak beradab, menguasai kekayaan alam secara membabi buta, dan mungkin barangkali juga tidak memberikan kesejahteraan kepada yang lainnya. Itu juga salah satu bentuk bahwa yang bersangkutan itu tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, dengan diberikannya kemampuan baik daratan maupun lautan tadi, ya. Bagaimana dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 70, wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka ke darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, maka pertanyaannya adalah kalau dalam surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kalian dustakan itu? Karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat, ya, pada kita semuanya. Maka kalau kita sampai tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memang terlalu, kira-kira begitu, ya. Ya. Nah, itu antara lain beberapa alasan mengapa kita memang harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu alasan-alasan yang lain masih banyak yang bisa kita telaah, yang masih bisa kita cari, gitu, ya, sebanyak mungkin. Mengapa sih kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pokok-pokok dasarnya itu paling tidak ada 4 atau 5 tadi. Dari mulai kita diciptakan oleh Allah, kita diberi penglihatan, pendengaran, ya, kemudian hati, akal, pikiran, khususnya kita disediakan
fasilitas bahan-bahan untuk agar kita bisa hidup dan seterusnya, tentu nanti ada tata caranya. Nah, kemudian setelah kita mengerti, memahami dan meyakini bahwa Allah lah ya yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan berbagai macam fasilitas kenikmatan kepada kita, maka tentu kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak itu artinya adalah bahwa perilaku kita secara spontan, tidak diada-ada, dan itu tentu adalah berkat latihan dari kecil untuk tunduk patuh ya, taat kepada tadi aturan-aturan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menciptakan kita, memberikan fasilitas dan lain-lain itu. Sehingga kita harus berakhlak kepadanya. Tunduk, patuh, taat, ya berperilaku yang baik dan seterusnya. Nah, salah satu di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengejawantahan akhlak ya pada Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati segala perintahnya. Mentaati segala perintahnya. Nah, makanya hal pertama yang memang harus dilakukan seorang muslim ya dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada hambanya. Maka di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Ini bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Jangan sampai kita tidak mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Salah satu di antara taat kepada Allah itu ya qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kita mendengarkan, kita melaksanakan. Kalau kita sudah sami'na wa ata'na, maka ghufranaka ya, Allah akan memberikan satu ketentuan insyaallah yang lebih baik kepada kita. Kemudian salah satu bentuk lagi yang merupakan pengejawantahan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tentunya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau tidak beribadah ya kepada Allah, tidak mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dikatakan itu tidak memiliki etika, tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang mengatakan, buat apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya kelakuannya belum mencerminkan sebagai orang yang baik, misalnya begitu ya. Mendingan akhlak dalam pengertian tanda kutip sempit, perilakunya baik meskipun tidak beribadah kepada Allah, meskipun tidak sholat misalnya. Ini satu hal yang keliru tentunya. Yang benar adalah kita harus beribadah, kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dampak efek ataupun implikasi dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadi pengabdian dalam bentuk perbuatan spiritual kita pribadi individu, tetapi juga harus berefek kepada kepedulian sosial. Jadi Islam tidak hanya sebagai sistem individu, tapi juga sistem sosial. Ada efeknya kepada masyarakat. Maka memang ada satu hadis yang menyatakan ya, ketika sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, ada orang yang ibadahnya rajin, puasanya rajin, zakatnya banyak, sedekahnya banyak dan seterusnya, tapi dia menyakiti tetangga. Nah, maka itu
kata Rasulullah SAW, wa finnar, masuk neraka. Akan tetapi ini jangan dipahami kalau gitu nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah segala macam. Dah, yang penting baik sama tetangga, tangganya rukun, tangganya sejahtera segala macam. Nah, itu juga keliru, gitu ya, bukan itu. Nah, tapi perbuatan baik kepada tetangga, kepada sesama manusia adalah merupakan perwujudan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik apapun orang, ya, misalnya dia beramal, dia itu banyak mengeluarkan katakanlah semacam zakat gitu ya, atau amal itu, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka tidak akan berarti apa-apa. Nah, ini beriman. Dia beriman tetapi tidak melaksanakan keimanannya, juga tidak akan berarti apa-apa, kan begitu. Oleh karena itu yang lebih sempurna adalah, atau yang lebih afdal, yang lebih baik adalah ya beriman, melaksanakan ibadah, dan juga berimplikasi kepada manusia yang lainnya dalam bentuk ibadah sosial itu. Yang berikutnya sebagai bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kondisi apapun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu saya kira ayat yang sangat jelas bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan sakit sekalian atau sekalipun gitu ya, sakit dalam pengertian yang sudah sangat payah begitu, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa taala juga merupakan salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah, ya, dalam satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan apapun, jangan kita meninggalkan ingat kepada Allah, yang tentu perwujudannya antara lain salah satunya adalah dalam bentuk sholat, gitu ya. Jangan tinggalkan sholat gitu, karena sholat itu suatu ibadah yang memang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan sakit yang sangat payah. Kalau misalnya ada di antara saudara kita, keluarga kita, istri kita, atau suami kita, ya sudah sakit parah, selagi dia masih bisa sholat dengan yang normal, ya sholat normal. Tapi kalau dia sambil berbaring, wudunya dengan tayamum, tayamumnya kesulitan, di sekitar tempat dia tidur, anggap saja atau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertayamum dan sholat dengan gerakan-gerakan yang semampunya, atau kalau tidak dengan isyarat dan segala macamnya, sampai mungkin barangkali ajal menjelang ajal, ya, menjemput kita. Itu tentu harus tetap melakukan sholat, yang mudah-mudahan di dalam pelaksanaan sholat ketika memang sudah tidak bisa apa-apa begitu, paling tidak dalam bentuk isyarat-isyarat di dalam hati, mudah-mudahan seperti itu. Kita husnuzon saja, ya. Jadi kita tetap beribadah, berzikir kepada Allah. Kemudian juga jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa juga merupakan salah satu akhlak, ya, akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang doa nggak penting, yang penting adalah kerja, begitu ya, gitu. Tidak usah berdoa. Padahal doa ud'uni astajib lakum, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dalam berbagai hadis, dalam berbagai ayat, ya, apabila hambanya itu memohon kepadanya, berdoa gitu, ya, menunjukkan bahwa hamba itu adalah merupakan hamba yang tunduk padanya, taat kepadanya, bukan hamba yang sombong. Nah, ini berikutnya adalah tentu tawakal, ya, tawakal kepada Allah SWT. Setelah kita melakukan satu aktivitas, ya, tentu kita bekerja keras dan seterusnya, tentu hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, kita bertawakal kepada Allah. Karena dengan bertawakal itu insyaallah huwa hasbuh, kita akan mendapatkan apa yang terbaik, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tawadhu.
ya. Tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha Kuasa, Allah lah yang Maha Perkasa, Allah lah yang Maha Besar. Ya, oleh karena itu kita tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan pongah begitu ya. Ya, tidak mau memaafkan orang lain misalnya, pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah dan seterusnya. Ini merupakan salah satu di antara bentuk-bentuk kesombongan dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, yang paling terakhir akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ini boleh terakhir, boleh pertama sebetulnya. Yaitu kita harus ridho atas ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ridho apapun. Ya, ketika seorang sakit berobat ditanya, apakah kamu ridho dengan penyakit ini? Jawabannya ragu-ragu. Ini sudah keliru. Harus ridho. Ridho atas ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal kebaikan, dalam hal kemuliaan, maupun sekaligus juga atau maupun dalam keadaan kita terkena musibah ataupun kita mendapatkan katakanlah ya berbagai hal lah ya yang menjadikan kita itu mungkin barangkali tidak seperti yang lain, orang lain begini kok saya nggak begini dan seterusnya. Nah, itu merupakan salah satu wujud ya dari mungkin barangkali ketidakridhoan. Karena kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya, karena tujuan hidup kita ini bukannya hanya di dunia ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk akhirat kelak. Nah, inilah Bapak saudara sekalian, saya kira antara lain mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sangat teknis di dalam perbuatan sehari-hari tentu banyak berakhlak ya. Antara lain adalah ketika kita menghadap kepada sesama manusia dengan pakaian yang baik, pakaian yang bagus, pakaian yang maka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tentu harusnya dengan pakaian yang baik. Meskipun di rumah kita sholat tahajud, sholat sunnah di rumah ini pakai kaos oblong misalnya, pakai sarung yang gombal misalnya begitu ya. Itu salah satu di antara kriteria yang kurang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka ketika kita menghadap kepada orang lain, apalagi kepada atasan mungkin, kepada pejabat dengan pakaian yang necis, dengan jas safari dan segala macam. Tapi kenapa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kok tidak begitu? Nah, ini. Bahkan kalau bisa ya kalau para aulia, para salihin ketika mau tahajud pun begitu. Bangun tidak hanya sekedar wudu, tapi kalau bisa mandi dulu, bersih. Kemudian pakai pakaian yang terbaik kalau bisa, ya. Pakaian yang bagus gitu. Sholat tahajud, jangan sholat tahajud mentang-mentang di rumah gitu ya. Pakaiannya pakaian yang kurang bagus atau pakaian yang biasa begitu. Nah, itu tentu berbeda hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita betul-betul berniat dari hati yang tulus menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakannya gitu. Ya, termasuk juga itu salah satu di antara mungkin barangkali masuk ke dalam ihsan. Jadi ada iman, Islam dan ihsan. Ya, ihsan itu berbuat, kalau di dalam manajemen TQM, Total Quality Management, ihsan itu adalah merupakan salah satu perbuatan yang sangat terbaik dari perbuatan rata-rata, itu ihsan. Itu ya. Maka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala juga sebaik mungkin diusahakan dengan ihsan tadi, dengan perbuatan yang baik. Kita pakai celana, pakai baju udah cukup. Tapi kalau ihsan, celana, pakai baju, pakai jas, pakai dasi lebih bagus lagi kan gitu. Itu gambarannya, sederhananya begitu. Ya, atau pakai pakaian yang lebih pakai topi misalnya begitu. Demikian juga dalam beribadah sholat. Sholat tidak hanya sekedar sholat, tapi habis sholat ada zikir, doa kalau bisa dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk akhlak kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kurangan dan segala macamnya. Dan terima kasih atas segala perhatian yang baik dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, keseluruhan datangnya dari saya pribadi. Usikum bitaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.